إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Takwa kepada Allah merupakan bekal yang seharusnya kita bawa ketika berjumpa dengan Allah. Hanya takwa dan hanya pakaian ketakwaan yang akan bisa menyelamatkan kita dari segala macam penderitaan di dunia dan di akhirat. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah sebagaimana takwa yang dijalankan, yang diamalkan, yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum. Salah satu akhlak dari akhlak-akhlak Islam dan bagian dari ketakwaan yang penting adalah sifat al-adl. Adil. Orang yang berakhlak adalah orang yang memiliki sifat adil. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga keadilan di dalam bersikap dan juga bertutur kata. Keadilan ini ma'asyiral muslimin merupakan akhlak yang ditekankan di dalam agama Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil, bertindak adil, mengedepankan keadilan, dan Allah juga memerintahkan perbuatan ihsan, perbuatan baik, wa ita'i dzil qurba, dan perbuatan memberi kepada kaum kerabat. Surat An-Nahl ayat 90. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu berbuat adil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dan berbuat adillah, bertindak adillah, sesungguhnya Allah menyukai hamba-hambanya yang berbuat adil, di dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Arti dari adil, bertindak adil adalah wad'u syai' fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya.
atau keadilan adalah memberikan hak kepada orang yang berhak. Itulah keadilan ma'asyiral muslimin. Keadilan di dalam Islam bukan menyamaratakan hal-hal yang berbeda. Keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Keadilan adalah ketika Anda memberikan hak kepada orang yang memang berhak. Itulah keadilan yang diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitab beliau Minhajul Muslim memberikan keterangan tentang mazahir al-adl, bukti atau fenomena keadilan. Apa atau dalam hal apa kita dituntut untuk berbuat adil? Beliau setidaknya menyebutkan ada 5. Yang pertama, al-adlu ma'allahi ta'ala, bersikap adil dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bi alla yushrik ma'ahu fi ibadatihi wa sifatihi wa ghairihi. Kita bersikap adil kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya kesyirikan itu merupakan adalah kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang terbesar. Tidak ada kezaliman yang melebihi, yang lebih besar daripada ketika seorang hamba berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kesyirikan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan al-adl? Karena al-adl seperti yang saya sampaikan, al-adl keadilan. Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak. Sedangkan orang-orang berbuat syirik kepada Allah, dia meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Dia memberikan hak ubudiyah bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, dia sedang bertindak zalim, dia sedang jauh dari sifat keadilan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, al-adlu fil hukmi bainan nas. Adil ketika memutuskan, memberi keputusan di antara manusia, bi'i'ta'i kulli dhi haqqin haqqahu wa ma yastahiquhu, dengan memberikan haknya kepada orang-orang yang berhak. Ini juga termasuk bagian dari keadilan ma'asyiral muslimin. Kenalilah hak-hak saudara kita. Apa yang menjadi hak-hak mereka, maka berikan hak-hak tersebut kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ketika kita memberikan keputusan, maka hendaknya kita memberikan keputusan yang benar. Kita memberikan keputusan yang adil. Apa yang itu sebuah kebenaran, yang menjadi sebuah kebenaran yang itu menjadi milik seseorang, maka utarakan bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Utarakan bahwa dialah yang benar. Utarakan bahwa orang itu yang berhak dianggap sebagai orang yang benar, tanpa perlu memandang siapa yang sedang di hadapannya, siapa yang sedang dia putuskan perkaranya. Orang-orang yang adil adalah orang-orang yang tidak memandang siapa, tapi orang-orang yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan, termasuk keadilan ma'asyiral muslimin. Terkadang ma'asyiral muslimin, dalam konteks ini kita seringkali jatuh pada sikap aniaya. Dalam konteks ketika kita memutuskan perkara di tengah-tengah manusia, terkadang kita jauh dari prinsip-prinsip keadilan. Terkadang kita berbuat aniaya, berbuat zalim dikarenakan perkara-perkara yang sedang kita hadapi terkait dengan keluarga kita,
terkait dengan kerabat kita, terkait dengan kelompok kita, terkait dengan organisasi kita, maka kita kehilangan akhlaknya yang mulia, yaitu akhlak keadilan. Sehingga terkadang kebenaran kita ubah menjadi kesalahan, kesalahan kita rubah menjadi kebaikan, disebabkan karena kita sudah kehilangan timbangan keadilan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kalian tidak bisa adil. I'dilu, bersikap adillah, karena keadilan itulah yang paling dekat dengan ketakwaan. Terkadang kita melihat seseorang dengan mata kebencian, maka kita tidak melihat segala kebaikan yang ada pada orang tersebut. Kita pun bertindak aniaya, berkata aniaya, bersikap aniaya, karena orang-orang tersebut tidak sejalan dengan apa yang kita maui. Ma'asyiral muslimin, itu adalah sikap yang bertentangan dengan keadilan, dan pelaku yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, a'azzallah, di antara bentuk keadilan adalah al-adlu fil qaul, adil dalam berucap. Maka janganlah dia menjadi saksi dengan saksi yang palsu, dan wala yuqalu kadzib au batil, dan jangan sampai dia mengucapkan kata-kata yang dusta atau kata-kata yang batil. Perkataan seorang muslim adalah perkataan sadidan, sebagaimana ayat yang saya baca di pembuka khutbah ini, wa qulu qawlan sadida. Itulah seorang muslim di hadapan apapun, kepada siapapun, dalam konteks apapun, yang terucap darinya adalah qawlan sadida, perkataan yang lurus. Karena seorang muslim, ma'asyiral muslimin, dia hidup, dia tahu tujuannya. Dia hidup untuk mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada selain Allah. Semua pengabdian yang tidak membawa pengabdian kepada Allah, maka adalah pengabdian yang sia-sia. Semua pengabdian yang kemudian justru menjauhkan kita dari mengabdi kepada Allah, maka adalah pengabdian yang akan menjadi penyesalan kita di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, azzalallahu wa iyyakum. Mari kita wujudkan keadilan di dalam diri kita. Pertama kali tentunya kita wujudkan keadilan di dalam diri kita, di dalam sikap kita. Karena keadilan merupakan akhlak dari akhlak-akhlak Islam, dan itu merupakan perintah Allah dan juga bagian terpenting dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pantang berbuat zalim, orang yang bertakwa pantang untuk tidak adil, orang yang bertakwa karena dia hanya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kepada makhluk-makhluk Allah, semuanya adalah makhluk, semuanya akan binasa, semuanya akan lenyap, dan dia tidak mempertanggungjawabkan di hadapan makhluk. Kita nanti semuanya akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mendorong seorang muslim yang bertakwa untuk bersikap adil dan selalu melihat apa yang Allah perintahkan, apa yang menjadikan Allah ridha. Itu yang menjadi sikap dan perbuatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. معاشر المسلمين عزنا الله وإياكم. Di antara bentuk keadilan adalah adil di tengah-tengah keluarga kita, adil terhadap putra-putri kita, adil dalam berinteraksi dengan istri kita. Ma'asyiral muslimin, terkadang seorang muslim tidak mampu bersikap adil bahkan di dalam keluarganya sendiri, di tengah-tengah kerabatnya sendiri. Suatu ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta Nabi menjadi saksi atas pemberian yang akan dia berikan kepada salah satu dari anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah semua anakmu kamu memberi hadiah?" Sahabat ini mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, hanya satu yang saya beri hadiah." Maka kata Nabi SAW, "Pulanglah, karena saya tidak akan menjadi saksi atas perbuatan yang tidak adil."
Ma'asyiral muslimin, terkadang sikap-sikap seperti itu muncul di dalam kehidupan kita. Kalau dengan keluarga sendiri kita belum bisa adil, apalagi dengan orang lain yang itu bukan kerabat kita. Perhatikan sikap kita, ma'asyiral muslimin. Islam tidak hanya memandang soal ibadah kita, ketaatan kita, rajinnya kita salat di masjid, itu adalah bagian terpenting dalam iman. Itu bagian dari Islam, tapi Islam bukan hanya itu. Islam adalah keadilan, Islam adalah kejujuran, Islam adalah amanah, Islam adalah menegakkan kebenaran. Itulah ajaran-ajaran penting di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan masalah keadilan ini. Juga terkadang dalam kehidupan sosial kita, kadang kita membenci si fulan, membenci si alan, lalu kita tidak bisa bertindak adil. Karya-karya mulianya, apa yang menjadi kebaikannya kita abaikan. Kenapa? Karena dia bukan kelompok saya, karena dia bukan anggota saya, karena dia bukan dari partai saya, karena dia bukan tidak sebaju dengan saya. Masya Allah, itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ma'asyiral muslimin, seorang muslim adalah orang yang berpegang teguh dengan kejujuran, dengan keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan ingat, sebagai penutup saya ingatkan bahwa keadilan bukan menyamaratakan segala hal yang berbeda. Ada orang-orang yang alergi, tidak senang dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah tentang warisan, pembagian antara laki-laki dan perempuan. Ketika Allah membagi laki-laki 2, perempuan 1, lalu ada yang berteriak bahwa Islam tidak adil karena membedakan laki-laki dan perempuan. Ketahuilah bahwa keadilan bukan menyamaratakan. Tidak mungkin sama antara anak SD dengan anak kuliah dalam soal gaji dan biayanya, dalam soal sangu dari orang tuanya. Tidak mungkin sama, karena justru kalau menyamakan itu adalah tindakan yang tidak adil. Maka ketahuilah, karena sebagian masyarakat kita terprovokasi dengan orang-orang yang di luar Islam, yang membenci ajaran Allah, kemudian terprovokasi, oh hukum Islam tidak adil, oh pembagian warisan tidak adil, karena membeda-bedakan. La, Allah yang menciptakan laki-laki dan perempuan memang berbeda. Allah yang lebih tahu, karena Allah yang menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil, dan memberikan hak kepada yang berhak, itulah adalah keadilan. Maka mari kita wujudkan akhlak Islami di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebagai penutup saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kita wafat kecuali dalam kondisi berpegang teguh dengan Islam, dalam kondisi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Rahim, Allahumma ya Karim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسيء الأسقام. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.